wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bersyukur kita kepada Allah dengan melapaskan alhamdulillahi rabbil alamin. Bersalawat kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Mudah-mudahan dengan memperbanyak salawat kita termasuk umatnya yang akan mendapatkan syafaat kelak di hari kemudian kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, langsung saja di sini kami akan menyampaikan hasil presentasi kami yang berjudul Sunnah versus Bid'ah. Namun kali ini sebelum kita memulai materi pada hari ini, ada baiknya kita membacakan terlebih dahulu ayat suci Al-Quran. Yang kini kami akan membacakan surah Al-Baqarah dimulai dari ayat 17 sampai dengan ayat 20. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mathaluhum kamathali alladhi istawqada narah falamma adaa'at ma hawlahu dhahaba Allahu binurihim wa tarakahum fi dhulumatin la yubsirun summun bukmun umyun fahum la yarji'un aw kasayyibin minas samaa'i fihi dhulumatun wa ra'dun wa barq yaj'aluna asabi'ahum fi آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير صدق الله العظيم. Alhamdulillahirrabbilalamin. Baik, langsung saja kami akan memulai presentasi kami, makalah kami yang akan dibacakan oleh saudara Arifin. Kepada saudara kami persilakan waktu dan tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan pengertian sunnah dan penggolongannya. 1. Pengertian sunnah secara etimologis. Bahasa kata sunnah adalah jamak dari kata sunnah. Sunnah sesuatu berarti jalan sesuatu. Sunnah Rasulullah SAW berarti jalan Rasulullah SAW, yaitu jalan yang ditempuh dan ditunjukkan oleh beliau. Sunnallah dapat diartikan jalan hikmahnya dan jalan menantinya. Contoh firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Fatah ayat 23 yang artinya sunnatullah yang telah berlaku sejak dahulu, kalian tidak akan menemukan perubahan pada sunnallah itu. Artinya bahwa cabang-cabang hukum syariat sekalian berlainan bentuknya, tetapi tujuan dan maksudnya tidak berbeda dan tidak berubah, yaitu membersihkan jiwa manusia dan mengantarkan kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Adapun sunnah secara terminologis atau istilah yang disimpulkan oleh para ulama ialah segala sesuatu yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW, baik berupa ucapan, hadis, aksi perbuatan maupun determinasi atau pengakuannya. Yang B. Penggolongan sunnah. Sunnah digolongkan menjadi 3 macam, yaitu 1. Sunnah qauliyah.
yaitu sunnah Nabi yang hanya berupa ucapannya saja, baik dalam bentuk pernyataan, anjuran, perintah, cegahan maupun larangan. Yang kedua, sunnah fi'liyah, yaitu sunnah Nabi yang berupa perbuatannya yang diberikan oleh para sahabat mengenai soal-soal ibadah dan lain-lain seperti melaksanakan sholat, manasik, haji dan lain-lain contohnya. Yang ketiga, sunnah takriyah, yaitu sunnah Nabi yang berupa penetapan Nabi terhadap perbuatan para sahabat yang diketahui Nabi tidak menegurnya atau melarangnya. Bahkan Nabi cenderung mendiamkannya. Sunnah takriyah adalah sunnah-sunnah Rasulullah SAW yang berupa takrir ketetapan, yaitu membenarkan, tidak mengingkari sesuatu perbuatan oleh sahabat di hadapan Nabi Muhammad SAW diberikan kepada beliau. Mungkin hanya ini yang bisa saya bacakan. Bila ada kekurangan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua yaitu sunnah fi'liyah. Sunnah fi'liyah adalah sunnah yang berupa perbuatan Nabi yang diberitakan oleh para sahabat mengenai soal-soal ibadah dan lain-lain seperti melaksanakan sholat, melaksanakan haji dan lain sebagainya. Contohnya yaitu Rasulullah bersabda, "Bersyahadatlah kamu sebagaimana kamu melihatku. Bersolatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku sholat." Kemudian yang ketiga yaitu sunnah takririyah. Sunnah takririyah adalah berupa penetapan Nabi terhadap perbuatan para sahabat yang diketahui Nabi tidak menegonya atau melarangnya, bahkan Nabi cenderung mendiamkannya. Sunnah takririyah ini adalah sunnah Rasulullah SAW yang berupa takrir atau ketetapan, yaitu membenarkan atau tidak mengingkari sesuatu yang diperbuat oleh sahabat di hadap Nabi SAW. Kemudian B, pengertian bid'ah dan penggolongannya. Pengertian bid'ah. Bid'ah menurut bahasa yaitu diambil dari kata bid, yaitu mengadakan sesuatu tanpa ada contoh. Bid'ah menurut istilah adalah sesuatu yang diada-adakan menyerupai syariat tanpa ada tuntunan dari Rasulullah SAW yang diamalkan seakan-akan bagian dari ibadah. Kemudian penggolongan bid'ah dan hukum-hukum bid'ah. Hukum-hukum bid'ah yaitu yang pertama bid'ah kabiro atau dipandang besar dosa apabila mengerjakannya. Bid'ah kabiro ialah bid'ah yang menghasilkan kerusakan umum seperti menetapkan bahwa akal sendiri sanggup mengetahui hukum Tuhan. Kemudian yang kedua yaitu bid'ah shaghirah atau dipandang kecil dosanya. Ialah bid'ah shaghirah ialah bid'ah yang mengenai satu-satu atau suku pekerjaan yang berdasarkan syubhat. Maka bid'ah seperti ini walaupun masuk dalam sifat sesaat, namun tidak dimacam dengan neraka. Kemudian bid'ah khusyuk atau bid'ah khusyuk. Secara umum baik atau asli, usul dan ahli fikih menggolongkan bid'ah am secara ringkas menjadi dua macam, yaitu yang pertama bid'ah hakikiyah. Bid'ah hakikiyah ini adalah suatu perbuatan baru Islam yang jika dilihat dari berbagai aspek perbuatannya tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah karena tidak terdapat dalam Al-Quran, dan bid'ah ini oleh para ulama disebut bid'ah dolalah. Contohnya bid'ah hakikiyah. Kemudian yang kedua yaitu bid'ah idhofiyah. Bid'ah idhofiyah ini adalah perbuatan yang jika ditinjau dari segi pelaksanaannya tidak terdapat dalam Al-Quran dan hadis.
Udahlah. Bismillahirrahmanirrahim. Salatul tarawih fi syahri Ramadhan rahimakumullah. Salatul tarawih ajarakumullah. Kebid'ahan seperti ini banyak sekali menyebar di negeri ini. Dianggap sebagai hal yang baik dan sunnah, padahal hal tersebut tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW dan sahabat. Padahal setiap cara ibadah dan praktek agama yang tidak ada dalil atau landasan hukumnya maka tertolak dan dinyatakan sebagai perbuatan bid'ah. Sunnah-sunnah dalam bulan Sya'ban antara lain. Yang pertama ialah memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Yang kedua, menghitung hari bulan Sya'ban. Yang ketiga, tidak mendahului Ramadan dengan puasa satu atau 2 hari sebelumnya. Yang keempat, tidak berpuasa pada hari yang diragukan. D. Bid'ah pada bulan Sya'ban antara lain. A. Peringatan malam nisfu Sya'ban. Di antara bid'ah yang biasa dilakukan oleh banyak orang ialah bid'ah upacara peringatan malam nisfu Sya'ban dan menghususkan pada hari tersebut dengan puasa tertentu, padahal tidak ada satu dalil pun yang dapat dijadikan sandaran atau landasan. B. Salat alfiyah. Salat bid'ah ini dinamakan salat alfiyah karena di dalamnya dibacakan surah Al-Ikhlas sebanyak 1000 kali. Jumlah rakaatnya 100 dan pada setiap rakaat dibacakan surah Al-Ikhlas 10 kali. C. Padusan adalah acara mandi bersama yang dilakukan pada akhir bulan Sya'ban menjelang masuknya bulan Ramadan. Biasanya orang-orang berkumpul di sungai-sungai, danau, air terjun atau kolam, lalu mandi bersama dengan keyakinan perkara tersebut akan membersihkan dosa-dosa mereka sebelum mereka masuk ke dalam bulan Ramadan. D. Sedekah ruah. Sedekah ruah adalah acara kenduri, makan-makan yang tujuannya adalah mengumpulkan orang banyak untuk kemudian membacakan tahlil dan yasin untuk kemudian dihadiahkan kepada arwah orang tua dan karib sahabat yang telah meninggal dunia. Acara ini juga termasuk bid'ah yang tidak pernah dituntunkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kemungkaran di dalam acara ini juga bertambah apabila diiringi dengan tahayul, keyakinan yang batil bahwa arwah orang-orang yang telah meninggal hadir untuk mengunjungi saudara-saudaranya pada saudara-saudara yang masih hidup. Bahaya bid'ah. Bahaya bid'ah antara lain, yang pertama ialah menganggap baik terhadap bid'ah berarti menganggap Islam seolah-olah belum sempurna. Yang kedua, amalan bid'ah tertolak, tidak diterima Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, bid'ah mengikuti hawa nafsu. Yang keempat, bid'ah melenyapkan sunnah. 5. Bid'ah termasuk sikap ghulu, melampaui batas syariat. 6. Pelaku bid'ah semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. 7. Menangguh dosa dan bid'ah dan dosa-dosa orang yang mengamalkannya sampai hari kiamat. Yang ke-8, yang terakhir, pelaku bid'ah akan diusir dari telaga Rasulullah SAW pada hari kiamat. Alhamdulillahirrabbilalamin. Mungkin sampai disinilah hasil diskusi kami. Apabila terdapat kata-kata yang kurang pada tempatnya, kepada Allah kami mohon ampun. Kepada hadirin sekalian, mohonlah kami untuk dimaafkan. Kami akhiri billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.